Ya kalau tanggapan saya sih apa ya? Ya, saya nggak ngerti apa yang dibawa ke sana, apa yang ditanyakan ke sana, apa yang diminta ke sana, saya nggak paham. Jadi saya bingung menanggapinya sekarang nih. Sepertinya ngapain? Tadi sempat ditanyakan bahwa kedatangannya beliau konsultasi mengenai Gala yang dieksploitasi, anak kecil yang dieksploitasi, sama mungkin Pak Dodi yang susah untuk bertemu dengan Gala dalam 1 bulan terakhir. Oh, gitu maksudnya. Jadi saya jelaskan di sini bahwa alhamdulillah anak Agak besar Pak suaranya. Bahwa anak sehat-sehat saja, tidak ada eksploitasi. Semua yang saya lakukan di sini, semua yang dilakukan oleh istri saya itu kesenangan oleh si Gala. Tidak ada perkembangannya boleh lihat hampir sekali 2 hari ditimbang nak nih, timbang. Jadi semuanya itu perkembangan keceriaannya kalian bisa lihat. Kan lihat waktu rumah kemarin kan dia lari-lari main, dia sangat ceria, sangat senang banget hatinya. Jadi nggak adalah perlu disangsikan dalam persoalan itu. Di dalam permasalahan Pak Dodi ke sini, saya tidak pernah melarang dan tidak pernah menutup. Tetapi karena musim Covid, kalau beramai-ramai, ya saya larang. Tapi kalau Pak Dodi datang ke sini sama istrinya, welcome, no problem. Beramai-ramai itu beramai-ramai kan lagi Covid. Enggak, maksudnya dalam beramai-ramai itu siapa aja yang? Ya umpamanya datang sini 30 orang, 20 orang kan terlalu ramai. Kalau dia datang 2 orang, itu enggak ada. Tapi itu saya terbuka, welcome. Tapi sejauh ini gimana sih? Ada mungkin upaya Pak Dodi ke sini atau gimana? Ya. Sejauh ini ke Pak Nggak tahu saya ada upaya yang sini, nggak tahu saya. Ini dia nggak sampai ke sini. Kalau dia sampai ke sini ya berarti ada upaya yang, kalau nggak ada ya gimana? Pak, apa benar Bapak melarang Pak Dodi untuk bertemu dengan Gala? Jangankan Pak Dodi. Kamu aja sebagai wartawan nggak pernah saya larang, Ciko. Nanya saya aja mah kayak orang itu aja, kamu nyelidik saya. Masa Pak Dodi saya larang cucunya ada di sini? Ya nggak mungkin lah dong. Udah ada aja. Tapi Pak Faisal sendiri ngelihatnya seperti apa sih Pak Dodi sampai ibaratnya konsultasi ke Komnas Anak seperti itu? Kalau soal dia konsultasi ke Komnas HAM itu saya Komnas Anak ya. Saya nggak paham, soalnya saya nggak baca beritanya belum. Saya kan tadi tidur capek saya. Jadi saya nggak dengar. Jadi dia pergi ke sana, tentu dia yang tahu apa maunya. Saya nggak paham apa maunya, apa yang dilaporkan ke sana. Rasanya saya nggak ada berbuat salah. Anak pertumbuhannya saya ya seperti ya lihatlah, kan kalian bisa lihat, nggak ada masalah. Tapi kalau komunikasi lewat handphone sebenarnya diblokir atau gimana sih Om? Handphone saya 24 jam, jangankan Pak Dodi, orang yang nggak kenal aja dari mana, dari luar negeri, kadang telepon saya masuk, tidak pernah saya HP saya ini diblokir. Tapi tidak ada upaya Pak Dodi misalnya yang menghubungi Pak Faisal untuk datang kemari atau seperti apa? Nah, kalau upaya dia tanya sama dia. Enggak, maksudnya dari pihak Faisal menerima mungkin telepon atau WhatsApp. Beliau mau datang atau seperti apa? Sama saya sih, kan sejak dari awal saya bilang kan kalau Pak Dodi mau sini welcome. Dia datang pamannya sama istrinya, silahkan duduk Pak Dodi. Tanya sama dia, setiap dia datang di sini, saya layani enggak? Saya layani. Karena dia besan saya. Terakhir kemari kapan? Terakhir ke sini kira-kira berapa ya? 7 harian kalau nggak salah. Ya, sebulan lebih lah ya. Udah lebih sebulan setengah kali. Ya, 7 hari dulu ya. Ya. Masih kan udah datang. Habis itu nggak ada. Pintu saya terbuka, enggak ada masalah. Tidak pernah nanyain soal Gala atau cucunya? Ya ke saya ya, dia sama dia tanya saya, ke saya enggak. Iya, ke Pak Faisal. Saya enggak, ya kalau nanya dia sama saya berarti ada kontak dia sama saya kan enggak. Sejauh ini nggak ada kontak. Enggak ada. Tapi ketika pertemuan sebenarnya seperti apa sih? Pas ketemu di iya pengadilan, kan sempat ketemu juga. Ya kan saya udah bilang mah, saya ketemu di situ, saya tegur dia, enggak begitu menyahut dia. Saya tunjukkan tangan, dia nggak diangkat, ya berarti udah dia nggak mau lagi, mungkin dia apa? Nggak tahu, nggak mau, istilahnya nggak mau berbesan lagi sama saya. Tapi Pak Faisal sudah itu ya berusaha menegur ya, menyapa. Bukan berusaha lagi, udah saya lakukan. Pak Dodi bilang saya, dia nggak begitu menyahut, dia gini aja, terus saya salam, dia nggak sambut tangan saya. Bukan saya berusaha, memang udah saya lakukan. Terus apa lagi? Sudah berapa kali untuk sahapan Pak Dodi diabaikan? Udah berapa kali? Kan baru sekali itu saya ketemu sama dia. Segitu, di saat di dalam ruang mediasi itu. Nah itu, apalagi saya mau bagaimana saya? Mau bagaimana lagi saya? Sakit hati nggak Pak? Pak Haji sakit hati nggak? Pak Haji nggak ada sakit hati. Pak Haji nggak boleh sakit hati. Seorang Pak Haji nggak boleh lagi sakit hati. Tadi ada orang bilang, Pak Haji sakit hati nggak? Saya bilang, iya. Jangan saya sakit hati. Oh iya, Pak Haji nggak boleh sakit hati. Tadi Pak Haji sekarang nggak boleh sakit hati. Oke? Nggak sakit hati. Setelah ini Pak Haji masih berbesar hati untuk menghubungi Pak Dodi mungkin untuk minta keterangan kenapa ke Komnas Anak sampai ke Komnas Anak. Kalau saya menghubungnya terlalu lebar. Kenapa? Karena pintu saya sudah terbuka.
saya nggak ada masalah kok. Ya, silakan datang, selesai ya ngomong. Nah Pak Haji, sekarang kan Pak Dodi sendiri kan udah bawa Komnas Anak nih. Kalau misalnya dari pihak sana membawa Komnas Anak ke rumah Pak Dodi, kira-kira akan ditanggapi Pak Dodi seperti apa Pak? Kan tadi Pak Haris kan sempat bilang mau visit ke rumah. Saya kalau Pak Haris datang ke sini, saya sebenarnya sudah terima kasih banget saya. Nggak ada masalah. Artinya dia mau meninjau-ninjau, artinya mau mempelajari, nggak ada masalah. Malah saya mengucapkan terima kasih, ada pedulinya. Bagi saya kan perkembangan Gala yang penting, perkembangan cucu yang penting. Ya dia lihat Gala, bagaimana pertumbuhan perkembangannya. Kemudian dia beri saya masukan. Bagi saya sih oke-oke aja. Tapi kalau baik pertumbuhannya ya dia lihat aja, alhamdulillah bagus katanya. Itu saya udah senang banget. Tapi kalau umpamanya kedatangan itu dimanfaatkan oleh pihak lain, saya memang tidak setuju. Artinya kenapa dibawa-bawa orang lain? Nantinya antara saya dengan Pak Dodi, nggak usahlah bawa-bawa orang lain. Sebenarnya permasalahan Pak Dodi dengan Pak Haji sendiri bisa nggak sih diselesaikan kekeluargaan baik-baik seperti gitu. itu? Bisa banget, nggak ada persoalan sebenarnya, permasalahan itu nggak ada. Apalah permasalahan kami? Yang kami perebutkan apa? Apa yang diperebutkan? Nah, ada permasalahan kok. Yang diperebutkan itu kan saya hanya minta hak asuh. Iya, hak perwalian. Dia pun juga bisa ngasuh. Kan bisa ke sini dia. Ini kan normal ke situ. Mau ngasuh di sini ya, sini dia sehari 2 hari nggak ada masalah. Bagi saya. Apa mungkin Gala juga pengen tinggal di sana juga untuk menginap? Kalau anak kecil, kalau soal itu boleh ditanya sama sama pelindungan anak. Anak kecil itu memang secara merawatnya tidak seperti itu. Nah, jangankan seperti itu. Kalau dia nggak suka sama orang, kalau dia nggak suka dengan lingkungannya, itu perkembangan mentalnya dan fisiknya itu tidak bagus. Jadi dia itu memang harus berada dalam lingkungan yang nyaman, lingkungan orang-orang yang dia kenal. Nah, artinya aura itu memang aura yang sudah cocok bagi dia sejak dahulu. Kalau enggak, itu perkembangan mental akan, walaupun dia dipaksa nanti bisa juga dia tinggal di situ. Tapi kalau menurut saya perkembangan mentalnya, fisiknya itu nggak bakal sempurna. Itu pikiran saya, karena saya rasanya udah cukup pengalaman, udah 4 saya didik anak. Alhamdulillah kalian sendiri kan menyaksikan sampai sejauh ini. Ya alhamdulillah lah, baik-baik aja, nggak ada masalah. Saya tahu lah. Ya. Untuk saat ini kondisi Gala sendiri seperti apa Pak Haji? Nah, itu makanya kondisi Gala, makanya saya bilang kalau datang pelindungan anak tadi dia pakai, mudah-mudahan dia mengucapkan Pak Haji katanya, mudah-mudahan, karena sampai sekarang pertumbuhannya itu memang bagus. Jadi saya yakini akan jempol lah menurut saya sih. Tapi itu kan menurut saya, alah alam lah, hanya Tuhan tahu. Artinya Pak Haji sendiri yakin ya Pak ya, kalau tudingan-tudingan dari pihak sebelah sana, baik itu Pak Dodi yang bilang katanya keluarga Pak Dodi sulit bertemu Gala. sulit. Mempersulit. Kan Berarti yakin lah. ya kan kalian sendiri sudah menyaksikan dan sudah menanya saya. Ini bukan pertanyaan kalian pertama nih. Ini sudah berapa kali kalian nanya soal itu nih. Welcome. Nah, pintu terbuka. HP 24 jam. Apalagi? Nah, kan tidak ada masalah kan? Kan kalian banyak sekali kan? Nah itu lagi diulang. Pusing, makanya saya tadi mau tidur saya tadi. Permasalahannya tuh apa sih Pak Haji? Nggak ada apa. Awal mulanya sampai akhirnya jadi Ramai Pak Haji seperti bilang gencatan senjata. Datang angin berhembus dari kiri dan kanan. Bawa situasi. Sebenarnya dulu waktu sebelum angin datang, tidak ada masalah. Pohon ini nggak pernah goyang. Begitu datang angin, goyang angin ini. Angin itu dari mana? Angin itu dari kiri ada, dari kanan ada, muka ada, depan ada, belakang ada. Akhirnya goyang-goyang. Tentu. Akhirnya ini nggak tentu arahnya mau kemana. Itu sejak hari keberapa meninggal? Angin ini datangnya kira-kira yang sejak cuaca berubah. Kalau cuaca nggak berubah, angin ini nggak datang angin. Ini sempat berubah karena cuaca berubah, datanglah angin. Sebelum angin berubah, saya ulang lagi. Sebelum cuaca berubah akan ada angin. Dia tetap aja tenang. Begitu angin datang, kanan, depan, belakang. Berarti kalau menurut Pak Haji ada pihak-pihak lain yang sengaja atau Allahu ikut alam, mendompleng? hanya Tuhan yang tahu. Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Itu aja lah jawaban saya. Tapi sebenarnya Pak Dodinya sendiri kalau di mata Pak Faisal seperti apa sih? Kalau di awal-awal dulu ya orang baik itu aja. Kalau di awal-awal dulu kalau orang baik, dia orang enggak juga banyak cerita sama saya, asisi aja sama dia dulu. Enggak ada masalah. Apa contohnya? Ya apa aja ya dulu waktu pertama di pernikahan kan ketemu. Memang saya ketemu sama dia belum beberapa kali ya. Ketemu saya sering baru di saat meninggal ini. Pernikahan dulu saya ketemu sama dia, ya saya nyambung aja, enggak ada masalah. Pas di pesta di Bali, nah nyambung aja, saya bawa main, nyambung aja saya. Terus pas kejadian, pas awal saya telepon dia, ada datang Pak Dodi, tolong bantu saya segala macam, datang. Nah, terus pas putusan sidang, kan 9 bulan dulu, datang. Ya itu. Nah, tapi dalam perjalanan itu saya selalu Pak Dodi begini kasus, begini permasalahan, begini. Oh iya Pak Haji, enggak ada masalah.
Cuma sampai kemarin sampai hari ke-7 atau hari keberapa ya? Ketiga. Dia ngikut-ngikut aja, nggak ada masalah. Begitu cuaca berubah, datang angin, tiup, wow, itu aja permasalahannya. Kalau nggak, pada itu bagus, nggak ada masalah. Sebenarnya kalau diselesaikan berdua aman lah ya. Aman lah, aduh. Jangan ada pihak lain ya. Nah, itu betul. Tahu nanya lagi. Tahu nanya. Itu masalahnya. Oke. Mbak, tadi kan infonya hari Senin Pak Haji katanya mau visit sini kok dari Pak Aris. Kalau saya belum dihubungin, tentu dia akan mengontak saya sebelum datang, pasti dia ngontak. Kalau seperti Komnas anak ini kan pasti dia kontak saya. Sampai sekarang kita lihatlah perkembangan. Oke. Pak Haji, udah belum pertanyaan yang itu?